Pada bulan Mei, gabungan 5 kota IHK di Sumatera Utara mengalami inflasi sebesar 0,43%. Medan inflasi 0,42%, Pematang Siantar inflasi 0,37%, Sibolga inflasi 0,17%, Padang Sidempuan inflasi 0,76%, dan Gunung Sitoli inflasi 0,37%. Inflasi di Kota Medan terjadi karena adanya peningkatan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,77%, pada kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,12%, kelompok transportasi sebesar 1,58%, kelompok kesehatan 0,39%, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,15%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain angkutan udara, bawang merah, daging ayam ras, tomat, ikan dencis, sawi hijau, dan wortel. Dari sisi perkembangan transportasi dan pariwisata, pada bulan April, jumlah wisatawan mancanegara turun sebesar 99,78%. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang di Sumatera Utara juga mengalami penurunan, yakni sebesar 17,27 poin. Jumlah penumpang domestik dari Bandara Internasional Kuala Namu mengalami penurunan sebesar 82,95%. Jumlah penumpang domestik angkutan laut mengalami penurunan 96,37%. Di bulan April, nilai ekspor Sumatera Utara turun 6,85%. Share ekspor terbesar merupakan produk-produk dari kategori lemak dan minyak hewan nabati, serta karet dan barang-barang dari karet. Negara-negara utama tujuan ekspor diantaranya India, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Perkembangan nilai impor Sumatera Utara pada bulan April mengalami kenaikan sebesar 4,64%. Golongan barang yang diimpor mayoritas merupakan mesin-mesin atau pesawat mekanik, serta bahan bakar mineral. Mayoritas pangsa impor berasal dari negara Asia di luar ASEAN, yakni sebesar 38,96%. Pada April 2020, neraca perdagangan Sumatera Utara mengalami surplus. Negara-negara lain yang mengalami surplus antara lain Amerika Serikat, Jepang, dan India. Sedangkan negara yang mengalami defisit diantaranya Australia, Singapura, dan Tiongkok. Dari sisi perkembangan nilai tukar petani, NTP Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 1,79%. Ditinjau dari masing-masing sektor, NTP tanaman pangan dan peternakan mengalami kenaikan. Sedangkan NTP hortikultura dan perkebunan rakyat mengalami penurunan. Di bulan Mei, harga rata-rata gabah di tingkat petani dan penggilingan untuk kualitas GKP mengalami penurunan dari bulan April, sedangkan untuk kualitas GKG mengalami kenaikan lebih dari 3%. Info lainnya tentang statistik dapat diakses melalui sosial media kami.